Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tobi Martarinata dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 1A. Sini saya ingin menjelaskan tentang rangkuman semua materi bahasa Indonesia. Di sini materi pertama yaitu hakikat bahasa Indonesia. Aspek fungsional. Bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai alat komunikasi yang digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk menyampaikan pikiran, gagasan, perasaan, dan informasi. Bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa, alat perhubungan antar daerah, dan alat pengembangan kebudayaan nasional. Yang kedua, aspek struktural. Bahasa Indonesia memiliki struktur yang terdiri dari unsur-unsur bahasa seperti fenologi, morfologi, sintaksis, dan sematik. Unsur-unsur bahasa tersebut saling berkaitan dan membentuk aspek bahasa yang teratur. Yang ketiga, aspek historis. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang digunakan oleh masyarakat di Kepulauan Nusantara. Bahasa Melayu kemudian mengalami pengembangan dan menjadi bahasa Indonesia yang digunakan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi. Selanjutnya, aspek sosial kultural. Bahasa Indonesia yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Hal ini tercermin dari penggunaan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Berikut adalah beberapa contoh penerapan hakikat bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari. Sebagai komunikasi, bahasa Indonesia digunakan untuk komunikasi dalam berbagai situasi, baik formal maupun informal. Misalnya bahasa Indonesia digunakan untuk berkomunikasi dengan teman-teman, keluarga, guru, dosen, atasan, dan lain-lainnya. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia digunakan sebagai alat pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia digunakan oleh masyarakat Indonesia dari berbagai suku dan budaya untuk berkomunikasi satu sama lain. Sebagai bahasa resmi, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi dalam berbagai bidang seperti pendidikan, pemerintahan, dan hukum. Misalnya, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan formal, bahasa resmi dalam rapat-rapat pemerintahan, dan bahasa dalam perundang-undangan. Dengan memahami hakikat bahasa Indonesia, kita dapat meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia kita dan menggunakan secara tepat dan efektif. Materi EYD. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang materi EYD. EYD adalah singkatan dari ejaan yang disempurnakan. EYD adalah pedoman resmi yang digunakan untuk menulis bahasa Indonesia dengan baik dan benar. EYD terdiri dari dua bagian, yaitu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI, pedoman pembentukan istilah. PUBI mengatur tentang penulisan huruf kata dan tanda baca dalam bahasa Indonesia. PUBI juga mengatur tentang penulisan unsur-unsur serapan, pembentukan istilah, pengaturan tentang cara membentuk istilah bahasa Indonesia dan unsur bahasa Indonesia dan unsur bahasa asing. Berikut adalah materi EYD yang perlu dipelajari, yaitu huruf. Huruf abjad bahasa Indonesia terdiri dari atas 26 huruf, yaitu A, B, C, sampai Z. Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf pertama, kata pada awal kalimat, nama orang, nama tempat, nama lembaga, dan nama barang. Selanjutnya, kata turunan. Kata turunan adalah kata yang dibentuk dari kata dasar dengan menambahkan imbuhan. Imbuhan dapat berupa awalan, sisipan, dan akhiran. Oke, selanjutnya pemerdekaan. Pemerdekaan adalah proses pembentukan kata baru dengan cara mengurangi jumlah huruf atau suku kata tanpa mengubah arti kata dasarnya. Kata depan adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan arah, tempat, atau tujuan. Dan selanjutnya Partikel adalah kata yang tidak mempunyai arti tetapi digunakan untuk membentuk kalimat. Singkatan adalah bentuk singkatan dari suatu kata atau frase. Singkatan dapat berupa singkatan resmi dan singkatan tidak resmi. Angkatan dan angka dan bilangan. Angka dan bilangan adalah simbol yang digunakan untuk menyatakan jumlah atau urutan. Materi kalimatnya efektif.
Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menyampaikan gagasan atau informasi secara tepat dan jelas sehingga dapat dipahami oleh pembaca atau pendengar dengan mudah. Memiliki subjek dan predikat yang jelas, tidak ambigu, lugas, dan tidak berbelit-belit, singkat, dan padat. Menggunakan kata-kata yang tepat. Jenis-jenis paragraf, yaitu narasi, menceritakan suatu peristiwa dengan kronologi yang jelas. Deskripsi, menunjukkan objek dengan sangat jelas. Eksposisi, memaparkan hal atau informasi secara singkat dan jelas. Eksposisi, memaparkan hal atau informasi secara singkat dan jelas. Argumentasi, berisi ajakan yang bertujuan untuk mengaruhi atau meyakinkan meyakinkan. Persuasi, persuasi bentuk karya tulis yang isinya berupa ajakan. Jenis-jenis persuasi, yaitu propaganda, kemampuan yang kuat untuk mempengaruhi pembaca surat kabar, majalah. Pendidikan, berisi pesan-pesan pendidikan politik. Kalau politik, mengajak gabungan sebuah partai atau ikut serta dalam kegiatan politik. Advertensi, kepentingan periklanan, pengaruh konsumen agar membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Eksposisi, memaparkan suatu hal atau informasi secara singkat, jelas, dan padat yang dipengetahuan pembaca. Jenis-jenis eksposisi. Eksposisi definisi, menjelaskan definisi atau pengertian suatu. Eksposisi sesuatu. Eksposisi proses, memaparkan proses atau langkah-langkah dalam mengerjakan sesuatu. Eksposisi ilustrasi, menggambarkan suatu topik yang mempunyai kemiripan dengan topik lain. Eksposisi pertentangan, berisi mengenai hal yang suatu dengan hal lain. Eksposisi laporan, berisi laporan dari suatu peristiwa. Posisi pembandingan, perbandingan antara ide atau gagasan dengan hal lain yang berbeda. Jenis-jenis narasi. Narasi ekspositoris, formasi dan turuntun. Artistik, menyampaikan pesan secara tidak langsung. Artistik, menyampaikan pesan secara tidak langsung. Mungkin hanya itu penjelasan rangkuman dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Toko. Apaan ini, Jos?